Selamat pagi. Hai everyone. Dingin juga ya hari ini. Good morning. Hai. Good morning. Hello. Pagi dari kota Tegal. Pagi kak. Selamat pagi. Udah glow up? Belum glow up. Ini pakai jaket yang kemarin gue sampirin di di kursi. Kedinginan pagi ini soalnya. Pagi Solo. Selamat pagi. Halo everyone. Dingin. Lu ya? Apa? Lu? Enggak. Muka lu panik banget. Iwet kan sebel banget kalau digituin. Enggak, gue nggak sebel. Lo yang sebel digituin. Tadi gue mau nanya, lo flu ya? Gitu. Sebelum lu begitu gue gituin. Lo beberapa hari terakhir ini bahagia banget ya? Iya dong, hidup itu harus kita bahagiakan yang. Oh, kok cangkirnya yang itu nggak pakai cangkir kita, cangkir duet? Ganti-ganti dong, variasi aja kehidupan ini. Oh, orangnya gitu ya ternyata ya. Kurang setia maksudnya. Lu tahu apa ya? Udah deh, kalau lu punya temen yang dodol, yang suka bikin lu ketawa, yang kayaknya tuh lalit, yang kayaknya tuh sumber jadi badut deh. Lu bye-byein deh dia, Nek. Kenapa tuh? Kok ngomong gitu? Tadi pagi gue lihat kontennya Dr. Felix. Dr. Felix. Aduh lupa ya namanya siapa? Zulfendi ya. Yang botak. Yang dari Medan. Emang dia dokter? Dia dokter yang. Oh, dia dokter. Zulhendri. Iya, terus udah gitu, kenapa tuh dia? Yang awalnya terkenal membahas mengenai gula, tepung, gitu-gitu kan. Tadi pagi dia bikin konten, which I quite agree. Dokter ya. Apa ya bedanya? Dokter tuh gelar dalam pendidikan. Kalau dokter, gelar dalam ilmu silat. Gue jadi bingung loh. Apalagi gue. Enggak, dokter itu kan adalah tukang bikin sehat ya? Oh, dokter itu PhD. Pizza. Iya. Apa? Pizza. Gue nggak. Lo beneran nggak tahu apa lo bercanda sih? Lu gampang nafsu banget sih. Heran. Nggak serius gue. Lo tinggi banget kayak Jojon. Lo beneran nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Make sure. Kalau yang praktek itu dokter. Medical kalau dokter tuh. Kalau dokter itu strata gitu loh, S1, S2, S3 gitu loh. Oh, oke. Nah, dia dokter. Terus dia bilang gini, coba deh praktekin sendiri. Tes. Gue baru mempraktekannya and it work. Senyum-senyum sendiri itu ternyata bikin bahagia. Dia bilang gini, jadi your physical appearance, if you move your facial muscle to smile, it will trick your emotion. It has something to do with your amygdala. You will become happier. Itu sebabnya ada survei yang bilang orang yang botox, dia bilang dia nggak mengendorse botox, dia bilang, tapi now I get it kenapa orang suka botox. Karena kan kalau di botox itu ini kita nggak bisa frowning, ini kita botox gitu. Kita jadi sulit untuk merengut kan? Hmm. Apparently,
when we smile more, we become happier. Dia bilang, apalagi di tengah situasi sekarang nih gitu yang serba tidak menentu, coba deh upayakan start your day with a smile. Di ruangan tertutup, di kamar mandi lu senyum, di mobil lu senyum gitu. Jangan don't frown a lot gitu. Jangan suka merengut-merengut gitu. Karena itu akan membuat mood kita tuh jadi lebih bete. Mungkin not happier but calmer. Ya, try. Tadi gue baru terpapar juga sama sebuah konten. Jadi ternyata happy itu adalah payung besar. Jadi setiap emosi itu sebenarnya bisa didetailin lagi. Dari sad, happy, angry, itu tuh ada turunannya lagi. Anxious. Jadi kayak misalnya happy gitu ya. Relief tuh happy. Lega. Terus kemudian grateful tuh happy. Terus abis itu apalagi ya happy tuh ya. Banyak gitu. Grateful tuh bersyukur berarti ya teman-teman yang kita bilang bersyukur gitu. Itu tuh berarti ada di payungnya happy tuh. Benar. Terus abis itu kalau sad tuh macam-macam gitu. Jadi tadi ada sih kontennya tapi hilang. Kayaknya kalau ketemu konten-konten bagus gitu sharing apa sih Tak? Iya gitu Drong. Lu kayaknya sharingnya sama orang yang gua nggak kenal deh. Sharing tuh emang buat apa lu kenal sama orang itu? Iya memang gue tahu kok. Lu tuh selalu ada dompet kehidupan lo yang gua nggak tahu. And which is fine gitu ya. Selama isi di dalam dompet brankas mungkin ya. Mungkin lu mah versi kecil ya. Jadi isi di dalam dompet itu gue nggak tahu nggak apa-apa. Kan kalau sekarang kan kalau udah gede brankas gitu tiba-tiba isinya uang siapa nih gitu kan. Jangan lupa di tap-tap ya. Biar apa sih di tap-tap? Biar jadi FYP. Emang iya? FYP itu ada di dalam payungnya happy loh. Lo happy nggak kalau FYP? Happy. Lo tuh 3 hari ini nih ada hari ketiga ya, hari Rabu ya. 3 hari ini tuh lo tuh ini gitu kayaknya tuh wow gitu. Fluktuatif emosi lo tuh. Apa sih? Apa dong? Di tap-tap ya guys. Biar jadi FYP. Benar, berceri-ceri, betul. Gue gini ya, Iwat ya, maksudnya gini. Ya memang gue secara sengaja beberapa hari ini betul gitu ya. I'm trying to find ways to make me feel happier. Gitu. The simple things gitu kayak gue nonton film komedi, gue nonton konten-konten jokes gitu yang bikin gue happier aja gitu karena gue merasa aduh kayaknya mood lagi cenderung B banget nih gitu. Kita harus membuat sesuatu untuk jadi happy. Dan ternyata juga tadi pagi gue lihat ya Wet ya ada studinya tuh kalau lu sengaja meluangkan 1 hari aja di dalam 7 hari lo within a week to become lazy, bermalas-malasan aja lo mau have your slow mornings, lo mau tiduran, lo mau mandinya nanti, nggak mau masak, cuci piringnya entar, lazy day aja, lazy day. It's also good for your emotion and your anxiety lo. A dedicated 1 lazy day within a week. Bagus kan kayak gitu? Iya. Nah, yesterday was my lazy day. Yesterday? Yeah. Also the other yesterday? That's true. Because I forgot. I'm Dorin. Lo kemarin nggak jadi cuci mobil? Nah, ini gue mau cerita ya. Perkara cuci mobil. Lu bersyukur deh, lu punya temen yang otaknya tuh setengah kayak gue. Kayaknya gue cuma seperempat. Kenapa emangnya? Gue kan kemarin, cita-cita gue kemarin cuma 1 ya. Cuci mobil? Cuci mobil. Tapi lu galau banget kemarin.
hujan nggak gitu kan. Terus kan gue pinter dong. Gue udah pakai baju olahraga. Gue pikir gini, gue mau jalan keliling kompleks. Gue udah bawa kunci mobil. Selesai jalan keliling kompleks, nunggu ganjil genap. Gue mau jalan ke tempat cuci mobil. Karena areanya ganjil genap gitu. Oke, gue lagi jalan keliling kompleks. Selesai siaran, gerimis. Terus gue bilang, aduh, udah mau hujan nih. Itu gue mesti jalan sekarang nih sebelum hujan gitu. Tapi gue cuci mobil hujan males banget ya gitu. Terus gue lihat jalanan, masih ganjil genap. Kalau gitu gue nggak usah, gue naik taksi aja deh. Gue naik taksi dong, Bo. Gue stopin tuh burung biru di jalanan. Gue naik. Antasari Pak, situ nama bengkelnya apa ya? Aduh nanti pas putaran saya kasih tahu. Ngantri gitu ya, lagi macet di Antasari. Pas mau putar, nah itu tuh bengkelnya. Terus gue gini, muter di depan aja Pak, putar balik. Pas taksinya muter balik, bengkelnya tutup Pak. Terus gue gini, terus gue gini, gue nyari bengkel tuh mau ngapain? Hah? Coba gue tanya sama lo, gue nyari bengkel mau ngapain? Lo mau kelimbat? Gue mau cuci mobil. Tapi gue menuju ke bengkel, gue naik taksi. Mobilnya siapa yang bawa, bro? Ini bener gak sih, Bo? Bener. 9.30 kemarin. Malam. Pagi. Lu beneran gak sih melakukan ini? Beneran? Gue gini, Pak, bengkelnya tutup. Gue malu dong mempertahankan pride gue di depan supir taksi. Masa gue bilang, Pak saya lupa bawa mobilnya, kan kayaknya gue ODGJ banget. Gue gini, aduh bengkelnya tutup. Yaudah lempengin aja deh Pak, bawa ke tempat saya tadi. Naik. Udah ke rumah. Kunci mobil udah di tas gue. Gue ambil mobil, gue nyetir. Udah buka abis itu? Enggak dong, gue cari tempat cucian yang lain. Lu berapa rasanya pada saat lo lihat bengkel, terus lo di dalam taksi tuh lo rasanya apa? Karena gue tuh sambil nyambi, gue sambil dengerin podcast. Kan gue kalau jalan pagi senang dengerin podcast. Gue tuh dengerin podcastnya Oprah Winfrey. Lagi seru banget. Dia lagi ngobrol sama Sharon Stone. Wawancara, kayaknya wawancaranya udah lama. Sharon Stone lagi bercerita soal kisahnya dia Second Life gitu. Jadi lagi gue antara itu, terus setengahnya gue harus pergi nih, gue harus cuci mobil. Ada taksi, gue naik aja ya. Yuk, bengkelnya tutup. Aduh, gitu. Jadi gue in the meantime gue lagi konstan gitu nonton, mengedengerin Sharon Stone sama Oprah Winfrey. Ya ampun gitu. Udah semenjak itu gue tutup podcast gue beresin gue duduk. Terus gue takut membuat kesalahan yang sama ya di tempat bengkel. Ada satu bapak-bapak ngeliatin gue dari pertama kali gue masuk nih. Gue gini, aduh kenapa ya gue diliatin, apa ini cuma member doang gitu. Terus gue duduk. Itu di mana? Di Antasari. Terus? Ada bapak-bapak cakep lah gitu ya, dia ngeliatin gue. Terus gue kan, hal pertama yang gue cek adalah, aduh, gue melakukan kebodohan apa nih? Apa gue pakai baju tapi gue nggak pakai celana? Apa gue pakai baju tapi gue pakai kain gitu ya? Aduh, ciri-ciri demensia jahat ya. Terus abis itu? Barijeng kan gue lagi masih deg-degan dari kegoblokan gue ke bengkel cuci mobil nggak mobil. Ya, jadi gue masih tolol banget sih gue. Jadi gue diam aja. Terus dia gitu. Terus dia nyamperin ke gue. Pak, dia gitu ke gue. Iya, gue gitu kan. Gue lagi pakai kacamata gue. Iya, gue gitu. Dia sebut tuh merek mobil gue. Merek mobil ini ngadat dipakainya aman nggak? Gue gini. Hah? Apa gue salah bawa mobil ya? Apa itu mobil dia ya? Gue gini, mobil saya, gue ulang, yang warna putih. Iya. Rewel nggak? Oh, enggak sih, nggak rewel. Oh, saya soalnya pengen banget pakai mobil itu, lagi mikir-mikir. Oh, katanya, nah dia nyebut tuh istilah bengkel, valve-nya rewel ya? Hah? Gue udah Bentar. Gue ke toilet bentar ya. Lu bener-bener ya, Wet ya. Gue udah mau klimaks loh.
Bener-bener loh si Iwet nggak bisa pilih timing. Emang seboring itu cerita gue? Udah gue nggak jadi cerita. Benci gue. Beser tanda-tanda. Kalau gue tanda-tanda demensia, dia tanda-tanda prostat. Nggak ajar ya si Iwet ya. Udah deh, in the meantime, tap. Sebel banget. Gue udah gak pengen cerita nih. Oh dia dari sahur. Iya kayak nonton TV zaman dulu tiba-tiba iklan. Jangan lupa di tap-tap ya guys ya. Dan juga pasukan Orange. Udah gak pengen cerita tau gak lo gue. Ya udahlah. Gue cerita sama yang ada aja ya. Katanya valve-nya rewel ya. Terus gue gini, aduh valve itu apa? Gue gini, oh enggak sih gitu. Terus dia nyebut, oh enggak. Aku baca-baca review katanya ininya rewel. Enggak sih, aku gini dalam hati gue. Mana gue ngerti mana yang rewel, mana yang enggak. Katanya ini ya, irit. Nah ini gue ngerti. Irit gitu. Oh, ya udah deh. Harusnya mungkin gue gini, Bapak mau cobain. Tapi kan gue takut ya, lagi banyak penipuan begini. Jadi gue pikir, oh ya udah deh kalau gitu. Iya, enak kok. Pakai dari tahun berapa? Dari tahun 2017, aku bilang gitu. Oh, jadi nggak ada masalah? Enggak sih, nggak ada masalah. Harusnya mungkin gue jujur dan gue lanjutin ya. Nggak ada masalah lah orang mobil gue keluarnya seminggu cuma 2 kali. Udah, cuman sampai situ anti klimaks kan? PW mobil gue. Dan lama lagi dia. Ya udah deh, coba kita sapa-sapa dulu yang ada di sini. Iya, jangan ngasih pinjam kan? Iya, tadinya aku udah gini, apa dia pengen nyobain dia mobil gue, tapi takut gitu. Enggak deh gitu. Ya udah. Iya, Iwat kayaknya Iwat is doing number 2. Iya, enggak aku pakai yang kecil. Ya udah deh ya, pakai Polo aku yang kecil. Iya. Nah, benar. Antasari juga ternyata nggak gage, benar ya. Me and my brain. Anyway, di mana nih teman-teman berada? Enough about me. Teman-teman pagi hari ini ada di mana? Hong Kong, kemudian di Cisarua. Perhatiin nggak hari ini angin kota Jakarta tuh dingin banget loh. Enak banget ya. Jadi buat Anda yang berpuasa, kan kalau kita berpuasa kita nggak ada asupan badan kita. Lebih cepat kedinginan nggak sih? Coba siap-siap keluar rumah bawa jaket. Kayak Iwat tuh, dia puasa kan. Dia di rumah, kedinginan tuh dia pakai jaket. Singapura, Bali, mendung. Rata-rata mendung kan? Oh, lu ke pasar katanya. Ke warung. Panas, cerah. Terus gimana abis itu? Enggak, udah gue selesaiin cerita gue. Jadi apa intinya? Aduh malas udah lewat, udah anti klimaks. Nggak boleh marah-marah gitu. Lucu nggak guys? Jadi ceritanya tadi guys. Anti klimaks, gue ditinggal gitu. Lu Barry White ya? Hah? Barry White. Gue tuh kan berapa hari ini nggak bisa BAB, Bo. Sekalinya bisa BAB ya. Dear Diary. Oh. Perut gue dari subuh udah nggak enak. Betul. Itu juga gue perhatikan Iwet ya. Teman-teman yang suka pada buka puasa di mall memperhatikan hal ini nggak? Bahwa gue kan orangnya juga gampang pipis ya, cepat pipis. Tapi gue biasanya nahan pipis kalau abis jam buka puasa. Karena toilet itu pasti rame. Terus? Dan bawang. Karena rata-rata bapak-bapak tuh abis buka puasa mekong, mereka Barry White, Bo. Emang iya? Lu perhatiin deh, abis jam buka puasa lu kasih jeda 30-40 menit terus lu ke toilet di mall. Oh, gue nggak tahu. Bawang, Bo. Oh gitu. Kayaknya exhaustnya sama gempuran tiap cubicle tuh terisi penuh, semua melakukan doing their business gitu. Iya kan? Iya. Oh, nggak ngeh gue. Ulang dong cerita mobil tadi. Jadi Nggak intinya mau. apa? Nggak, udah intinya pokoknya mobil aja. Iya apa? Bodoh terserah nggak mau. Kan dia nanya, ini valve-nya rewel nggak? Terus?
Ya intinya dia nanya istilah-istilah mobil yang gue nggak ngerti gitu. Terus udah gitu aja. Nonton aja di YouTube kalau lu pengen tahu. Ih gitu aja marah ya Allah. Yang lagi deket sama Dave sabar-sabar ya. Cuman digituin aja dia anaknya gitu. Najong. Ih, dia berceri-ceri lagi, guys. Kagak, gue lagi lihat catatan mau bahas apa. Yeay. Lu lu sio lu apa sih? Ayam. Ayam tuh rooster ya? Iya. Oke, gue punya good news buat lo. Apa tuh? Ini hasil penelusuran ahli Feng Shui yang gue baru follow. Heeh. Namanya Feng Shui Culture. Heeh. Dia bilang, kan untuk Anda yang bersio rat tuh apa? Tikus. Rooster, Ayam. rabbit, Kelinci. berbahagialah karena energi uang lu tuh berbeda daripada sio-sio lain. Maksudnya gimana tuh? You need to spend your money. Oh ya. The more you spend money, money will come back to you. Oh gitu. Money Feng Shui 3 sio ini. Kan gue kemarin ngasih tahu akun itu ke temen gue ya. Karena gue terpapar di akun itu dibilang. Ini yang kemarin kita bahas juga kan, si Koko-Koko itu kan. Dia bilang adalah, pokoknya setiap kali lo pulang ke rumah, jangan lupa untuk mandi. Apalagi kalau lo habis dari tempat yang energinya tuh agak kurang baik. Rumah sakit, pemakaman, kedukaan, atau mungkin ya tempat-tempat yang energinya nggak baik lah. Terus kata temen gue dibilang gini, hoax itu, BS, Oh S? BS. Oh BS. Terus gue gini, kenapa? Ya jangan semua orang dipaksa buat mandi. Kalau orang yang nggak suka mandi gimana? Gue contohnya. Terus habisnya dia bilang nggak valid, dia bilang gitu. Tapi kalau lo penasaran, lo cari deh. Kalau Feng Shui mah bukan hoax, karena ada hitungannya loh mereka loh. Iya, cuma kan ini perkara mandi nggak mandi aja. Iya. Dan si Koko-Koko Feng Shui ini ya, Bo, dia bilang gini, see your rat, rooster, rabbit, you need to spend your money to gain more. Spend ya, spending itu kan nggak cuma belanja, tapi lu kasih ke orang, lu kasih generous tipper, lu jajanin teman-teman lu, not necessarily shopping for your own, right? Jadi you need to spend it. Ada beberapa sio yang beda tuh energi money wealth-nya. Kalau lu apa kalau ular? Nah, dia bilang, if you want to know, consult private to me. Dia jual konsultasi, bro. Dia jual jasa. Iya, dia kan konsultan. Oh. Tapi good news kan for you. Dan memang kan lu juga termasuk orang yang you like to shop, right? Ya, oke lah, spend. Yeah, you like to spend your money. It makes you feel good, right? Spending. Tapi ini bahaya itu. Kenapa? Jadi kayak justifikasi pembenaran jatuhnya. Iya, ya still in control aja. Bukan, kalau gue ngeliatnya gini, oh no wonder ya si Iwet itu doyan banget spend uangnya dia. Karena emang nature sio-nya dia. Itu nggak bergantung sama gimana lo dibesarkan, masa kecil lo gitu-gitu ya? Ya, kalau kita mau omongin semua ya spektrumnya luas ya. Tapi kan Ya kita kan? cuma mau... Nggak bisa pukul rata begitu. Semua tuh harus dilihat dari berbagai macam aspek dan juga sisi serta segi. Ya udah deh, suka-suka lu. Kayaknya dia lupa tulis deh kalau si rooster itu juga keras kepala, sukanya menang sendiri dan merasa benar. Dia merasa dia penguasa langit, titisan Dewi Kuan Yin. Lu cerita dong. Apa? Lu lagi dekat sama siapa jadinya? Gue cerita ya? Iya. Oke. Asik. Diceritain guys. Siap ya? Iya.
Gue lagi dekat sama orang namanya Excel. Excel? Excel siapa? Ada koko-koko ganteng. Excel mana lagi nih? Bukan tinggal di Jalan Brawijaya. Excel katanya nama panjangnya Microsoft Excel ya? Nah, nama akunnya Acejo. Ya Allah, dia lagi. Ah, lu mah halu. Makin kesini gue lihat. Dia lah, kalau si Excel aja boleh halu, dia jadi suaminya Pevita Pierce, kenapa gua nggak boleh halu kalau gue lagi deket sama si Excel? Lu berarti cinta segitiga dong. Excel, Pevita, gue udah biasa bro, jadi orang ketiga bro. Udah terlatih, udah pernah JR, tinggal mentas. Ih, sebuah ungkapan hati. Awas tuh yang lagi deket, jangan jadiin dia orang ketiga. Lu pick me banget loh Iwet. Apapun diskusi gue, lu baliknya ke situ lagi. Jangan sampai siaran kita ini nirfaedah gara-gara loh. Terus ada apa sih ACJO ini? Jadi rupanya lagi biasa dong, geng duet kan ada yang laporan. Koko, coba lihat account ini lagi rame. Oke, gue lihat. Dan gue ternyata menikmati delivery yang dia lakukan di konten-kontennya dia. Excel ini. Menurut gue deliverynya lucu. Yang pertama gue nikmati deliverynya. Baru abis itu gue nikmati kontennya alias isinya. Gitu. Jadi lagi rame di luar sana perdebatan mengenai kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ya. Iya kan? Gue lihat juga tuh konten itu. Betul. Yang membahas mengenai kata-kata kalimat ini bukan cuma Excel, banyak juga. Tentunya pro dan kontra. Yang gue suka dari Excel adalah dia nggak membahas ini personal. Dia bilang ini diskusi, ini internet. Siapa saja boleh berkomentar. Silahkan berkomentar gitu ya. Silahkan membahas. Nah dia membahas. Kalau Excel dia kayaknya disapprove terhadap kalimat ini. Kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ada yang juga setuju. Di satu konten gue lupa ya. Satu konten koko-koko juga dia bilang dia membahasnya dari sisi gini. Dia setuju dengan kalau bukan donatur dilarang ngatur in terms of, nah ini gue setuju Wet. Gini misalnya, contoh, lu kerja di kantor, donatur lu siapa di kantor? Yang mempekerjakan gue. Iya, berarti yang boleh ngatur siapa? Yang mempekerjakan gue. Nah, konteks itu setuju apa enggak lo? Bisa. Iya, gue juga setuju. Misalkan gitu ya, lu tinggal di rumah om tante lu nebeng tinggal. Lu numpang hidup, yang bayar listrik, yang bayar belanja, yang bayar air, om tante lu. Yang boleh ngatur kehidupan lu siapa di rumah? Om tante. Donatur dong. Untuk konteks itu setuju nggak lo? Setuju. Setuju, gue juga. Kecuali beda cerita nih. Lu tinggal di rumah om tante lu udah kerja, lu yang menghidupi biaya bulanan. Lu jadi donatur. Pasti om tante lu nunduk sama lu. Iya apa enggak? Belum tentu. Iya juga sih. Ratu. Arahnya kemana nih? Ayo lanjut lagi. Terus. Gak ada arah, pengen membahas aja. Terus gue menyangkutkannya. Lu ingat Susi Ormond gak, Wet? Ingat dong. Ada satu kalimat quote dari Susi Ormond yang gue pegang tuh. Money symbolize power. Gue setuju part itu. Yes, memang orang yang punya uang biasanya yang appear more powerful. Oke. Ya kan? Sampai di situ gue setuju. Nah, kalau kontennya Excel kayaknya, I don't know whether it's his real name or not. Excel ini, dia tuh membawanya ke dalam konteks percintaan gitu loh. Terus? Gitu. Which I totally agree juga. Sama, dia membahasnya juga lebih ke banyak ke teknik penyampaian konten dari seorang content creator yang membuat jargon kalimat ini bergema. Yang dianggap manipulatif, yang dianggap merendahkan a certain gender, which I totally agree. Oke. Gue tuh nonton akunnya itu dan gue nonton konten itu. Minyak angin bro.
DJs. Boleh gue lanjutin gak nih? Tergantung. Tergantung apa lagi, gue donatur apa bukan. Oh, dari depan ke belakang ya, udah boyoan. Boleh lanjutin gak nih? Lanjutlah, namanya kita siaran. Kalau gue ngeliat konten itu gini, nomor satu dia kan sebenarnya dia tuh bikin beberapa soalnya konten yang menanggapi istilah-istilah yang digunakan oleh salah seorang content creator, ya. Terus abis itu yang pertama adalah kalau kalau bukan donatur nggak boleh ngatur. Terus ada lagi apa ya? Ada dua kalau gue nggak salah. Ya, bentuknya semacam sindiran. Ya. Kontennya siapa yang sindiran? Nggak, kontennya si Excel ini. Ya. Karena dia menanggapi kan. Nah, somehow gue suka karena dia memberikan konteks terhadap kalimat-kalimat tersebut gitu. Supaya kalimat kalau bukan donatur jangan ngatur itu nggak diterima mentah-mentah. Yes. Oke? Kenapa? Lo mau ngomong apa? Itu juga yang gue tangkap, yang gue suka dari pertama kali dia bikin konten, dia tuh sebetulnya bukan menanggapi kontennya, tapi delivery dari content creator yang menurut dia manipulatif. Jadi yang dibahas itu deliverynya, which gue mendapatkan insight baru. Iya juga ya, itu tuh ternyata teknik manipulasi ya. Iya, nah itu yang mau gue bilang tuh gini. Sebenarnya gue ini yang selalu gue bilang gitu, jangan pernah menanggapi satu frase, satu ungkapan mentah-mentah. Harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang gitu. Menurut gue begitu, gitu. Jadi bagus dia mengangkat konten ini sehingga lo jadi berpikir, oh. Betul. Jadi, sama satu lagi. Sebenarnya, kalimat kalau bukan donatur, nggak boleh ngatur, itu menyadarkan kita bahwa dalam hidup tuh selalu ada aturan loh sebenarnya. Lo nggak bisa hidup semau-mau lo. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada. Hidup nggak pakai aturan tuh nggak ada. Yes. But, itu pisau bermata dua ya, Iwet ya? Same rule apply to communication also. Dan bersosial media also. Yang menurut gue itu adalah backbone message-nya si Excel. Dalam arti gini, kalau lu ingin menginfluence follower lo, itu juga ada aturannya. Iya. Iya dong, same rule apply. So both are right and both has a very strong point. Iya. Betul. Nah, yang kemarin kan gue juga posting gitu ya. Sebentar. Kata Lokova gini, tapi itu salah satu cara untuk menyadarkan perempuan bucin dan bodoh. Kalimat tadi ya. Kalau bukan donatur jangan ngatur itu ya. Bisa, boleh, tapi jatuhnya tuh jadi kayak rebellious yang melintir kemana-mana, tau nggak lo? Jadi kayak gini, nggak bisa. Hidup tuh ada aturannya sayang. Gitu. Oh, ini laki-laki jangan mau kondo itu juga dibahas sama si Excel. Iya, which is true. Iya. Tapi gue lupa tuh detailnya apa yang laki-laki jangan mau kondo itu. Iya, gue juga belum nonton, tapi gue setuju gitu. Jadi sebenarnya ada yang bilang itu rage bait. Yang ingin gue sampaikan pas nontonin ini semua ya gue gini, ini gue mau bahas gitu di siaran gue adalah gini. Kemarin ada lagi poinnya Excel mengenai manipulasi. Itu tuh eye opening buat aku.
how eye opening in what way? How ternyata bahwa kita nih yang gila-gila berebut perhatian di sosial media, disadari atau tidak, ternyata sebagai kreator kita itu punya kuasa untuk menginfluence atau memanipulasi orang melalui kata-kata kita. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kita sebagai kreator harus lebih berhati-hati sebetulnya dengan message-message yang lu launch on your social media. Iya. Ada yang bilang gini, tapi itu komedi. Komedi, lu perhatiin deh. Kalau di panggung komedi, komedi itu klimaks dari kurva. Nggak Iya. bisa klimaks terus-terusan di atas terus. Jadi kalau my point adalah, kalau komedi berulang terus-terus, kurvanya nggak pernah turun, itu udah bukan komedi, bro. Iya kan? Kalau komedi lu selalu di situ, nggak turun, bukan komedi berarti. Iya. Berarti lu sudah mulai berusaha mempengaruhi dan udah mulai tipis tuh beda realita dan kenyataan. Salahnya sebetulnya kepada kita sebagai penonton. Nah, terus gue juga mau bilang, di era sosial media ini, sekali lagi, gue cuman mau bilang, kita harus lebih bijaksana kepada siapa perhatian lu berikan. Iya. Jangan mudah banget lu dimanipulasi oleh pesan-pesan dalam hidup yang lu tidak, istilah lo, tidak lu cerna 360 derajat. Iya. Iya kan, Wer? Iya. Juga mengenai itu ya, kan kemarin gue posting gitu. Unfollow, report, selesai. Menanggapi mengenai, banyak juga geng duet tuh yang ngirimin gue berita. Istilah food reviewer, kan perkembangan beritanya banyak sekali ya, Iwet ya. Terus gue tuh gini loh, kan gini, boykot ini, boykot itu, boykot ini, boykot. Gue tuh cuman bilang gini, as simple as, kalau lu tidak suka, you guys made that influencer famous, whoever that is. Kan dia jadi terkenal karena perhatian loh. Kalau lu udah nggak setuju dengan cara dia bikin konten, dengan message-nya dia, nggak usah boykot, nggak usah cancel culture. As simple as unfollow aja boleh nggak sih? Iya nggak sih, Web? Iya. Kan sosial media kita punya kuasa. Misalnya kontennya lu rasa melanggar kaidah-kaidah kehidupan lo, tinggal di-report dong akunnya. Selesai. Nggak perlu lu menjelek-jelekan, menginjak. Orang itu udah jatuh tertimpa tangga. As simple as unfollow. Iya nggak sih? Iya. Jangan kasih panggung aja gitu. Yang ngasih panggung lu. Tapi lu ngejelek-jelekin mereka, tapi lu tetap follow. Karena lu doyan. Nah lu sebetulnya udah kemakan sama manipulasi-manipulasi yang mereka lakukan. So, Iya. Ini tuh agak mirip sama ini nggak sih, Dave? Kalimat in the battle of ego, the loser, the one who lost is the winner. Nggak tahu ya. Tapi gue nanggepinnya tuh gini. Zaman sekarang ini, bukan zaman sekarang, tapi manusia itu kecenderungannya ingin selalu menang. Sehingga kalau ada hal-hal yang seperti itu tuh kayaknya kalau belum sampai mati, iya. belum sampai dia glosor, berdarah-darah, belum puas. Iya. Aku mau bacain komentarnya Jasmine. Justru unfollow itu bagian dari cancel culture, Kak. Oh, begitu. I agree. Ya udah, maksud aku tuh gini loh. Cancel aja. Terus lu berharap apa? Berharap dia glosor yang tadi lu bilang sampai dia terpuruk dan dipertontonkan di sosial media. Nggak kasihan ya? Ya udah, as simple as unfollow aja. Stop bikin panggung. Iya, maksud gue kalau gue tuh kan ada prinsip hidup gue tuh jelas banget ya. Segala sesuatu yang tidak mencolek hidup gue nggak akan gue bikin berarti di mata gue. Jadi ya udah, yang kayak gitu-gitu tuh akan kayak ada debu, udah lewat.
Tapi ternyata yang seperti elu itu hanya satu di antara ribuan. Get this. Bahkan yang sudah merugikan gue aja, itu nggak pingin gue bikin kayak nggak nih orang harus mati nih, nggak. Ya udah, nanti Tuhan balas kok. Menurut gue gitu. Jadi maksud gue tuh kayak gue menanggapi sosmed ini ya udah gue lihat aja tanpa gue melibatkan emosi gue dalam situ. Never. Kemarin gue dapat baca quote, gue share tuh di grup. If you give attention, a donkey will think itself as a lion. Ya, That's social media. ya, That's social media. ya. So if you want a donkey to know that it is a donkey, not a lion, Ya, stop giving it attention. ya. Ini sama halnya dengan gini. Ini kan suka di kolom komen suka ada yang teriak-teriak ya. Misalnya gini, Kak, bahas ini dong. Dari tadi juga gitu. Kak, bahas IHSG dong. Kak, bahas IHSG dong. Bahas IHSG. IHSG. Terus begitu. Gue tuh suka pingin gini. Gue gak bakal nanggepin lo, Nyet. Gue gak suka diatur. Gue gak bakal. Lu biar apa nyuruh gue bahas IHSG tuh biar apa? Biar apa gitu. Bener. Gue tidak meletakkan emosi gue, tapi gue suka memancing emosi orang. I like so much. Nah mungkin orang-orang itu begitu. Mereka pengen kita terpancing. Iya. Tapi yang menang adalah justru yang suka memancing emosi. Emang. Dan pengguna Bener nggak? pengguna sosial media tuh banyak Iwet yang doyan mancing-mancing begitu. Iya, jangan. Bodoh kalau lo pakai emosi lo. Gue tuh pengen tahu ya, what do you get sih dari memancing-mancing emosi orang? What do you get? Gue, lo nanya ke gue. No, people. People. Nggak tahu ya. Atau Kalau gue lagi suka mancing emosi gitu ya gue seneng aja gitu kayak ngeliat. Nah, gue kendaliin emosi lo. Itu perasaan gue. Manipulatif kan? Mungkin. Yes. Tapi habis itu udah. Begitu kalau udah kepancing emosinya gue, oke, stop. Udah. Gitu. Sih, karena given the power, kita tuh suka kok memanipulasi orang. Karena Makanya. it makes us feel in control. Iya. Siapa yang nggak suka power? Siapa yang nggak suka control? Tapi balik lagi ya, penggunaan itu di beberapa ini aja, di beberapa occasion aja. Of course. Nggak tiap-tiap gitu. Makanya balik lagi, gue lihat-lihat juga. Apa kalau misalnya gue lagi usil gitu ya, nggak ada kerjaan, mancing emosi orang gitu. Nah, berarti orang-orang yang suka mancing emosi orang di sosmed itu nggak punya kerjaan atau jangan-jangan mereka adalah pemancing emosi profesional. Ya mungkin. Cuma balik lagi, kalau gue don't put your emotion, your energy untuk hal-hal yang tidak penting. Untuk orang yang tidak lo kenal, untuk konten-konten yang belum tentu benar. Ngapain? Ya nggak? Iya. Ya. Orang sekarang gini, Bo, di dunia ini ya. Lo tidak bisa percaya sama semua orang. Udah, itu aja. Bahkan sampai pemangku hajat aja kadang-kadang nggak bisa lo percaya. Well, speaking of trust issues ya, emang udah sekarang ini kita hidup di era di mana kita harus mempertanyakan our trust to almost everyone we interact with. 3 kata, coba lu Google nanti ya. Tania Asmara Sucipto. Banyak ya. Ini sekarang kayaknya Dave bisa dapat satu gelar baru nih. Apa tuh? Pemerhati sosmed. Kan ada pemerhati lingkungan, ada pemerhati budaya, ya, pemerhati ekonomi. Lu tuh kayaknya pemerhati sosmed sekarang ya. Ya. Udah dikata sama kata gue lagi nggak punya kerjaan. Apa isi kehidupan gue kalau nggak bacain berita? Ya. Pemerhati sosmed lo ya. Oke, siap. Lanjut. Sania, siapa tadi? Asmara Sucipto.
Sania Asmara Sucipto. Oke. Terus. Namanya juga diva digital, Kak Iwet. Lupa aku tuh. Maaf ya. Apa-apa. Kamu suka lupa kalau temennya diva digital. Saya suka lupa kalau saya punya mobil. Oke, lanjut. Sania Sucipto Lukito. Kepancing lagi. Kepancing lagi. Sania Asmara Sucipto. Gampang banget kepancing emosinya. Nih ya, kita yang gampang kepancing emosi ini, kita harus belajar cara mengontrol emosi kita sama Sania Asmara Sucipto. Bilang apa Sania Asmara Sucipto? Jadi sebetulnya beritanya Sania ini udah merebak, dibahas di Detik, di Kompas bulan Januari lalu. Sania Asmara Sucipto. Oh ya, Asmara Sucipto. Oke, lanjut. Jadi Sania ini seorang perempuan asal Surabaya, Web. Dia punya rencana akad nikah dan resepsi sama calon suaminya. Beberapa hari sebelum akad nikah, she smell something fishy about her prospective husband to be. Oke. Long story short, pada hari akad nikah, lakinya kagak nongol karena missing in action. Terbukti belakangan dia punya pacar atau sudah menghamili perempuan lain atau sepupunya. Oke. Tapi yang Sania lakukan, kenapa jadi viral namanya dia? Karena akad kan nggak bisa dilakukan karena nggak ada calon suaminya. Betul. Habis akad biasanya apa? Habis akad nikah. Resepsi dong. Iya. Dia tetap bikin resepsi, Web. Tanpa ada suaminya. Tanpa ada pernikahan dan tanpa ada suami. Sania Asmara Sucipto. Lanjut terus. Jadi dia tetap resepsi dengan her head up high, nggak ada kesedihan, dengan legowo dia jalan masuk ditemenin sepupunya apa ditemenin saudaranya, terus baru dia ngomong, dia bilang itu dia nggak enak mau membatalkan, tamu-tamu undangan udah datang, semua vendor udah dibayar, jadi dia tetap akan resepsi tapi pernikahannya nggak ada. Hebat? Nggak ada secuil pun emosi pengen membalas atau kesel atau sedih. Hebat tuh perempuan. Itu sebenarnya perhatian publik ke Sania Asmara Sucipto ini memuncak kemarin Januari ini. Hebat ya? Hebat nggak? Canggih. Hebat. Bagus. Berapa banyak dari kita yang bisa seperti dia? Ya. Tapi balik lagi juga, tidak semua orang bisa seperti dia. Lah ya sama kalimat lo sama gue, Dodol. Bukan. Maksud gue arahnya gini. Berantem yuk! Gue jadi Michelle, lu jadi Excel. Maksud gue arahnya tuh, jangan dipaksa. Kalau lo nggak bisa, lo nggak perlu jadi Sania. Gitu. Ingat? Gue mau nanggapin kolom komentar, boleh nggak? Sebentar dulu ya. Kan tadi lu bilang apa? Tadi lu bilang apa? Kalau nggak bisa jadi siapa? Kalau nggak bisa jadi Sania, jangan. Karena Sania lagunya apa? Santai saja Ya. Kalau lu nggak bisa jadi Sania, santai saja. Iya. Boleh gue ngomong sekarang? Boleh. Tadi ada yang bilang di kolom komen, kalau abis mancing emosi, lalu kemudian ada orang terpancing emosinya, lalu kemudian orang yang mancing akan ngomong, gitu aja marah. Itu udah masuk kategori gaslighting. Terus tadi ada lagi, oh lo kan suka ngomong, pick me deh lo, gitu ya. Terus abis itu apalagi lah gitu. Sekarang itu kan spektrum emosi, spektrum kebiasaan orang ada aja namanya ya. Iya. Ya, semua ada labelnya gitu sekarang tuh ya. Semua harus detail, nggak bisa tuh cuman kayak geli ya, nggak bisa. Geli itu definisinya apa nih? Iya. Apakah gaslighting, apakah NPD, apakah pick me, apakah victim mentality, ya?
Harus gitu kalau sekarang, nggak boleh cuman general tuh nggak bisa, nggak bisa. Nah, Ada label. harus ada label. Gue tuh mau cerita soal Emerald Hill lagi. Akhirnya gue menemukan suatu hal yang bisa gue pelajari Dari film Emerald. dari series Emerald Hill. Di episode keempat ke belakang, mulai kelihatan tuh pelajaran-pelajaran hidup. Ada satu karakter, anak kecil, Bo. Wah, gila. Bandel banget. Bandel. Lu mah pasti kalau ngeliat anak itu lah kan gini, gue nggak mau nih punya anak kayak begini, anak pasti gitu lo ngomong. Pasti dia kalau bikin akun namanya Bangor. Bukan lagi. Ya, Bangor dibalik rongap. Iya bener. Ya kan? Bangor. Tunggu dulu, sebentar. Kan gue ke distract gara-gara Bangor. Nah, terus dia tuh anak jalanan, Bo. Gelandangan. Gelandangan, bandel banget, nipu orang. Terus kemudian apa tuh namanya? Minta-minta caranya tuh ngerampok, tapi ngerampoknya nipu. Dan sebagai manipulatif. Tapi ada satu momen di mana, kenapa lo? Nggak ada yang bilang gini, tadi nggak mau tiba-tiba ke toilet. Oh, balas dendam. Itu apa tuh kategorinya, labelnya kalau kayak gitu tuh? Hah? Nggak, gue nggak akan begitu. Gue mah baik. Bagus, nggak usah pakai balas dendam jadi orang. Lanjut ya. Ada satu momen dia nipu satu orang mas-mas finance manager. Ya. Lagi bawa tas kempit gitu, isinya uang semua. Si mas-mas itu bilang, saya tuh finance manager, saya mau bayar gaji orang. Terus ketika diambil, jadi dia selalu anak ini berdua sama ibunya. Terus ketika habis diambil, terus dia sadar, ibu, kalau misalnya uang ini kita ambil, kita akan kaya raya karena uangnya banyak, Bo. Tapi ibu bayangin nggak, ada banyak orang yang kemudian jadi nggak bisa makan beserta keluarganya. Karena itu adalah uang gaji. Kita balikin aja yuk, ibu. Terus gue gini, ini pelajarannya. Menurut gue, di balik kejahatan seseorang, di balik yang lo bilang NPD, yang lo bilang gaslighting, yang lo bilang pick me, victim mentality, dia pasti punya kebaikan. Lo nggak bisa pukul rata. Begitu lo nerima ada gejala NPD, ada victim mentality, ada apa-apa segalanya, red flag, titik. Nggak bisa, menurut gue. Memang, setuju gue. Ya. Tapi iya, gue cuman mau gini, guys, jangan cepat-cepat melabeli sesuatu. Jangan. Belajar untuk itu tadi, controlling your emotion, melihat segala sesuatu dari point of view yang lebih tinggi, helicopter view. You know? Menurut gue gitu. Coba selalu melihat segala sesuatu tuh dari perspektif yang lebih luas gitu. Iya, betul. Kecuali ya, kembali ke pembahasan kita, hidup itu ada aturan. Kecuali lu sudah melanggar aturan dari, misal, hukum negara ini, norma sosial, itu beda cerita, ya. Ya. Iya kan? Iya. Bener. Makanya kan prinsipnya itu adalah people do their best. Orang tuh selalu melakukan yang terbaik yang dia tahu kok. Iya. Iya. Ternyata buat orang lain itu adalah salah. Ya karena dia, menurut dia, di versi hidupnya dia, di perspektifnya dia, di point of view-nya dia, itu yang terbaik gitu. Iya. Ini bener, Nona Nata, termasuk yang bilang orang tuanya wariskan trauma. Jangan cepet-cepet labeling orang tua, karena orang tua lu juga nggak tahu dia akan mewarisi trauma itu ke lu. Betul, ini bicara mengenai trauma ya. Kemarin ada yang nanya, ada yang kirim kalimat gini, kakak bahas dong, what do you think of this quote gitu. As a woman, I admire, ini gue paraphrasing ya. As a woman, I admire my mother. As a daughter,
I lose respect of my mother. Jadi mungkin dia sebagai sesama perempuan, wah lu hebat, lu bisa membesarkan anak dengan segala kekurangan lu. Tapi sebagai anak, mungkin dia diturunkan generational trauma gitu. Tapi yang gue lihat dari kalimat ini adalah, ya lu harus bisa pindah-pindah ganti-ganti topi tuh. Topi sebagai anak, topi sebagai sesama perempuan gitu. Ya kan? Gue nambahin ya, Dev. Lo tau nggak kenapa gue suka ini, karena lo suka kesel kan? Konteksnya apa nih gitu? Itu sama dengan yang tadi barusan lo ngomong, Kak bahas dong soal ini, Kak bahas dong soal itu, Kak ini dong, Kak itu dong. Itu juga sebabnya kenapa gue nggak nanggepin DM gue. Karena rata-rata orang bertanya tanpa memberikan konteks. Exactly. Lo mengharapkan gue menjawab apa dari situ? Gue nggak tahu konteksnya apa lo bertanya soal itu. Satu, apakah lo pingin tahu detail? Dua, apakah lo pingin tahu penjelasan dari sebuah kalimat? Tiga, apa? Yang lo mau tahu tuh apa gitu? Nggak bisa lo cuma ngomong satu kalimat, sepotong gitu tuh nggak bisa. Harusnya kan lo muncul dengan gini, pagi Kak Dev. Kak, aku baru nemu quote ini. Kasih tahu quote-nya. Menurut aku, ini tuh begini. What do you think? Atau, aku penasaran deh Kak. Quote ini bisa nggak ya kita telan mentah-mentah? What do you think? Oh iya, untungnya sih di gue rata-rata yang nge-DM gue tuh memberikan konteks. Jadi, so yes, even pertanyaan itu tadi juga dia memberikan konteks, but I find it too personal to share here. Iya. Bicara mengenai memberikan konteks ya, something light. Lu suka makanan Vietnam nggak, Iwet? Suka. Suka. Oh, lu kan suka kuah-kuah ya? Iya, pho. Gue suka banget pho. Suka pho ya? Oh. Kenapa? Tahu restoran Mimidang? Di kalau Brawijaya terus deh. Aduh, Iwetnya bener-bener deh. Gijay deh lo. Di Dharma Wangsa. Iya. Oh, lu udah pernah makan di situ? Belum. Nah, itu yang punya kayaknya orang Vietnam. Terus? Iya juga ya, kan gue pengen aja memberikan informasi itu. Jadi rasanya maksudnya otentik. Nah, gak apa-apa, kalimatnya belum lengkap. Jangan memanipulasi gue. Gue pick me. Iya, mie midang itu terkenal banget. Gue udah sempat dikasih tau sama temen gue berkali-kali, mie midang ini enak deh gitu. Iya, Cipri, penguasa Dharma Wangsa Square, yang pertama kali ngajakin gue ke situ, tapi nggak pernah kejadian. Karena gue tuh maksudnya, aduh seenak apa sih pho gitu ya, seenak apa sih pho, yang kan gue tahu kan pho 24 tuh. Oke gitu, nggak jadi prioritas gue. Terus ya udah, kemarin gue ke situ, antri nih, tapi worth the wait. Dan tempatnya tuh kecil ya, maksudnya it's a very humble restaurant yang mejanya tuh rapat-rapat kayak di luar negeri gitu, dan enak loh, Wet. Dan gue suka dengan restoran yang menunya tuh nggak banyak, Wet. Iya, karena dia emang spesifik cuman jual pho aja. Menunya tuh cuman satu stand in gitu, pho beef, ada menu pork, terus spring rolls. Minum, udin. Sama siapa makannya? Sama yang punya pho. Orang Korea apa orang Vietnam? lu tuh menjebak gue untuk berbohong. Ih, gue benci deh. Acarnya enak. Lu pernah maca apa mana? Itu gue bahasa Vietnam. Ngerti nggak lo? Nggak ngerti kan? Gaslighting. Itu artinya acarnya enak. Ada yang bilangnya, katanya gue selain intimidatif, kalau nanya nyecer. Emang bener, Bo?
masa lu baru sadar sekarang, Iwet? Terutama kalau lu ya nanti lu tersinggung, gue juga. Enggak. Gue mah ngadepin lo mah udah santai. Iya iya. Iya. Apa? Terutama Terutama, kalau lu tuh lagi tense jadi ada sisaan emosi dari sebelumnya. oh iya, nyecer ya? Iya, misal Heeh. sebelum lu ketemu gue, lu habis meeting tiga empat kali gitu. Nah di meeting tersebut mungkin rungsing kan, dan di meeting itu lu tuh punya problem dan lu nyecer gitu. Pas ketemu gue, cara lu menyapa gue juga nyecer. Iya. Itu gue akuin. Itu makanya kan kalau di buku yang aktif apalah itu, lupa gue judulnya apa, dibilang lu setiap kali abis dari satu kegiatan lu jedain dulu. Itu sebabnya ya, waktu gue belajar siaran, lu perhatiin nggak di dalam studio siaran zaman dulu ya, Iya. studio siaran sekarang mungkin udah nggak seperti itu. Biasanya ada 2 pintu. Iya. Dulu gue diajarin sama Mas Eko Junor, salah satu fungsinya ya selain tentunya untuk meredam suara, tapi kita juga bisa memanfaatkan itu sebagai efek psikologis. Ketika lu buka pintu pertama, lu menanggalkan semua emosi-emosi dari kegiatan sebelumnya. Iya. Lu buka pintu kedua, you become a new personality yang ingin lu perkenalkan di on air. Iya. Ada yang bilang gini, nyecer banget sampai Kadek tuh suka keder. Tapi lihat nggak, dengan kayak gini, lu jadi disayang sama orang-orang. Deh, Loh, iya kan? gue disayang sama orang-orang tapi gue single. Gak boleh gitu. Ini artinya lagi pingin di statusin nih. Di Najong. Dan itu juga gunanya foyer. Lo tau foyer nggak? Tahu patio, foyer. Yes. Itu tuh gitu as a segue to another room. Jadi when you enter a building, a house, foyer tuh for you to take away all the bad energy yang before masuk ke dalam ruangan yang baru. Guys, likes-nya baru 192.000, genepin dong jadi 200.000. Lu pengen berapa? 200, abis itu kita udahan. Kapan-kapan kita ke Brawijaya. Ke Darmawan. Makan. Iya dong, ajak gue kek. Lo mah diem-diem baik, please. Males gue ngajak lu, Web. Kenapa? Kantor lu di Grogol. Jauh. Kemarin si Iwet gini, Baba, ternyata rumah Doni itu dekat loh sama kantor. Gue tuh tadinya mau gini, konteksnya apa nih Mali? Cuman kan gue baik sama lo. Gue kan didikannya baik itu meu ya. Gue gini, oh. Terus gue juga sebel tuh, cuman jawaban, oh, yeah, wow. Gue kan cheerleader. Tadinya gue mau nanya, 1, kantor. Kantor siapa? 2. Terus, kalau kantor lu deket sama rumahnya Doni Lim, lu mau gue ajak nongkrong-nongkrong di rumah Doni Lim. Kayak mau aja. Tahu gak sih rasanya orang yang ngajak tapi selalu ditolak? Gak enak, Wet. Simpen energi lo buat ketemu Mbak Najwa nanti. Kita lihat nanti ya, Mbak Najwa kenal nggak gue siapa? Gue nanti akan memperkenalkan diri gue dengan nama yang berbeda. Siapa? Tania. Sania Asmara Sucipto. Terus ditanya, Sania siapa nih? Sania yang ditinggal akad nikah, tapi tetap mau resepsi. Gue curiga Sania orang Manado deh. Yang penting pesta, Beb. Ada nggak ada pendamping hidup? Gue mau pesta. Lu nggak jadi suami gue, serah deh, Beb. Udah jam 8, waktunya kita pamit yuk. Nanti kita bikin video nggak sih kunjungan kita ke narasi? Bikin. Ntar pakai baju apa sih? Enggak, gue pakai kemeja biasa aja nih. Warna apa? Biru.
Kenapa harus biru? Karena itu yang udah gue setrika, gue males nyetrika lagi. Lu mau warna apa, Mali? Lu pikir gue tempat penyewaan baju, lu cap-cip-cup tulang bacup nyebut warna. Pakai warna yang tamarin gitu dong. Tamarin. Iya. Tangerine gitu, warna tangerine. Dih, gue kayak jeruk shantung dong. Emang lu mau pakai orange? Enggak. Lu jangan menjebak gue, tiba-tiba yang lain semua warnanya apa, gue tiba-tiba pakai orange sendiri. Enggak. Gue nggak akan percaya lu, Nek. Ih, parah. Sampai besok ya, guys. Bye. Mobil jangan lupa dibawa mobil.